Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Afriansa. Saya biasa dipanggil Anca. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Anca atau sayang juga boleh. Jangan ya nak ya, panggil sama Pak Anca aja. Pada hari ini kalian sedang melakukan daring di rumah. Kita belum bisa hadir di sekolah dikarenakan ada pembangunan. Tapi Bapak harap walaupun kalian daring di rumah, kalian tetap belajar, tetap semangat, dan jangan putus asa. Dan untuk orang tua, saya harap dapat mengawasi anaknya dalam belajar secara online. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan dan sistem bilangan. Nanti Pak akan jelaskan apa itu himpunan dan apa itu sistem bilangan. Kita bahas satu persatu ya. Oke, ini adalah gambar peta konsep himpunan dan sistem bilangan. Sistem bilangan juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan desimal. Bapak akan menjelaskan satu persatu apa bilangan biner, apa bilangan oktal, dan desimal, beserta contohnya. Yang pertama itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, sifatnya bisa didefinisikan dengan jelas. Segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Ini ada contohnya. Contohnya himpunan A. Himpunan A adalah nama bulan berawalan huruf M. Maka yang dituliskan notasinya sebagai berikut. Apa bulan yang berhuruf M awalannya? Yaitu A sama dengan Maret dan Mei, karena hanya 2 bulan itu yang menggunakan huruf awalan M. Sekarang kita lihat di contoh gambar. Ini ada contoh permasalahan terkait himpunan. Kita lihat ya. Ada sebuah pohon. Pohon itu disiram menggunakan cairan berwarna biru, terus disiram cairan berwarna oranye, dan cairan berwarna kuning. Ternyata setelah disiram, pohon tersebut berubah menjadi daunnya putih, bertambah besar, dan bertumpuk, dan daunnya menumpuk. Bagian kedua, dengan pohon yang sama, tapi perlakuannya berbeda. Untuk yang kedua, itu disiram dengan cairan berwarna abu-abu, cairan berwarna oranye, dan cairan berwarna ungu. Ternyata setelah disiram pakai cairan tadi, batangnya bertambah besar, berbunga, dan berbuah. Sekarang contoh yang ketiga, masih dengan pohon yang sama, tapi perlakuannya berbeda. Di nomor 3 itu, pohonnya disiram menggunakan cairan berwarna ungu, berwarna biru tua, dan berwarna kuning. Ternyata pohonnya tidak besar, tapi daunnya putih, dan pohonnya berbuah. Nah, dari 3 contoh di atas, itu bisa kita simpulkan, kita akan menarik himpunannya dari gambar yang ketiga tersebut. Caranya kita lihat dulu tuh. Di gambar yang pertama itu disiram menggunakan cairan berwarna coklat. Dan di gambar kedua juga menggunakan cairan warna coklat. Sekarang kalian lihat yang sama antara gambar 1 dan gambar 2 itu apa? Perlakuan terhadap tanamannya. Ya, benar. Ternyata gambar nomor 1 itu sama dan gambar nomor 2 sama-sama pohonnya bertambah besar.
Berarti cairan berwarna coklat itu membuat tumbuhan bertambah besar. Tuh. Ini sudah dapat nih, berarti yang coklat tadi bertambah besar. Sekarang kita cari yang ungu. Di gambar nomor 2 itu disiram pakai cairan ungu. Dan di gambar nomor 3 juga disiram menggunakan cairan warna ungu. Ternyata setelah kita teliti, kita lihat sama-sama berbuah. Berarti cairan warna ungu itu membuat pohon berbuah. Sekarang kita cari yang lain. Di gambar nomor 1 itu ada cairan warna kuning. Dan gambar nomor 3 juga disiram cairan berwarna kuning. Kita lihat apa yang sama. Ternyata sama-sama berdaunnya berubah menjadi putih. Berarti cairan warna kuning itu membuat tanaman berubah menjadi daunnya menjadi putih. Tuh. Kita telah tahu bagaimana cara mencari himpunan. Sekarang kita masuk ke dalam gambar selanjutnya, itu sistem bilangan. Sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka, digit, atau simbol lain. Ingat ya, sistem bilangan tadi dibagi 3. Ada biner, oktal, sama desimal. Nah, ini adalah contoh rumus sederhana. A dikali B pangkat N. A itu absolute value atau adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Untuk N itu posisi value adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya. Yang B itu basis adalah sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Misal bilangan biner itu kaliannya 2. Kalau oktal itu kaliannya 8. Kalau desimal itu kaliannya 10. Itu nanti Bapak contohkan soal untuk yang selanjutnya ya. Ini adalah rumusnya ya, A dikali B pangkat N. Tolong dipahami ya. Berikut ini adalah contoh dari bilangan biner. Ingat ya, tadi itu sistem bilangan tadi terbagi antara 3, biner, oktal, dan desimal. Sebenarnya ada 4, ada yang nama heksadesimal, cuman nanti kita belajar untuk heksanya. Sekarang kita belajar 3 itu dulu ya. Lihat gambarnya, bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Ingat ya. Jadi bilangan biner itu menggunakan 2 simbol, 0 dan 1, dan angka tertingginya itu 1. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan sistem istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 bit atau bita. Dalam istilah komputer 1 bit sama dengan 8 bita. Nah, ini rumusnya. A kali 2 pangkat N. Kenapa angka 2? Karena kita mencari bilangan biner. Kalau biner tadi 2, kalau oktal 8, kalau desimal tadi 10. Ingat ya, rumus tadi A kali B kali 2. A itu nilai absolut, B itu base-nya, pangkat itu, N itu posisi digitnya. Karena kita menggunakan bilangan biner, jadi harus kita kali 2. Karena basicnya kalau biner itu 2, kalau oktal 8, kalau desimal 10, jadi kali 2. Lihat contohnya itu 1011, karena kalau bilangan biner itu simbolnya cuma 2, yaitu 0 dan 1. Contoh soalnya 1011, 2 tanda kurung itu dari rumusnya, dari base-nya. Sekarang kita akan mencari bilangan angka binernya berapa. Dan kita akan mencari satu persatu dari angka 1. 1 dikali 2 itu dari rumus, pangkat 3 itu dari mana? Angka 1 setelah di belakang angka 1 itu ada 3 angka.
Jadi pangkat 3 itu didapat dari angka yang di belakangnya. Nah, 2 kali 2 kali 2, terus dikali 1 sama dengan 8. Angka selanjutnya 0. 0 dikali 2 dari rumus, angka di belakang 0 itu ada 2 angka lagi, berarti pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0. Angka selanjutnya itu 1. 1 dikali 2 dari rumus, di belakang angka 1 itu ada 1 angka, jadi pangkat 1. 1 kali 2, 2 dikali 1, 2. Angka yang terakhir itu 1. 1 dikali 2 pangkat 0, sama dengan 1. Kenapa 1? Semua bilangan kalau pangkatnya 0, itu hitungannya jadi 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Terus dijumlahin. Hasilnya dapatlah 11. Jadi untuk angka 1011 dalam bilangan biner itu adalah 11. Sampai sini paham ya? Terus selanjutnya kita bilangan oktal. Ingat ya, kalau biner tadi bilangan basis 2. Nah, kalau oktal ini itu bilangan basis 8. Jadi dikali 8 ya. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 8 dan menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumusnya A dikali 8 pangkat N. Sama kayak yang tadi, cuman bedanya kalau yang biner tadi menggunakan 2 angka 0 dan 1, tapi kalau untuk bilangan oktal itu menggunakan 8 digit dari 0 sampai 7. Lihat contoh soalnya, 7, 2, 4, 6. Karena kita menggunakan bilang oktal berarti dikali 8. Kita cari satu-satu dari angka 7. 7 dikali 8 pangkat 3. 3 itu kita hitung dapatnya dari di belakang angka 7 itu ada 3 angka tuh. Angka 2, 4, 6. Berarti pangkatnya 3. 8 kali 8 kali 8 terus dikali 7 dapatnya 3584. Angka selanjutnya itu ada angka 2. 2 dikali 8 di belakang angka 2 ada 2 angka lagi. Berarti pangkat 2. 8 kali 8 dikali 2 sama dengan 128. Angka selanjutnya itu 4. 4 dikali 8 di belakang angka 4 itu ada 1 angka. Berarti pangkat 1. 8 kali 8 dikali 4 sama dengan 32. Sekarang pangkatnya 6. Salah, 8 kali 1 dikali 4 sama dengan 32. Sekarang selanjutnya 6. 6 dikali 8 pangkat 0. Ingat ya, semua bilangan kalau pangkatnya 0 itu jadi 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Dijumlahin dapatnya 3750. Jadi bilangan oktal 7246 itu hasilnya 3750. Begitu. Sekarang selanjutnya itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem yang menggunakan basis 10. Nah, desa. Ingat ya, kalau oktal tadi 8, kalau biner 2, kalau desimal itu 10. Dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan sistem bilangan desimal merupakan yang paling umum digunakan sehari-hari. Contohnya, ini perhitungannya. Contohnya ya, 4, 3, 5, 2. Karena kita desimal itu bilangan 10, berarti dikali 10. Yang pertama angka 4. 4 dikali 10 pangkat 3 karena ada 3 angka di belakang angka 4 sama dengan 4000. Terus 3 dikali 10 di belakang angka 3 ada 2 angka pangkat 10 pangkat 2 sama dengan 300. Itu 5. 5 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 50. Angka terakhir 2. 2 dikali 10 pangkat 0 berarti 1. 2 kali 1 2. Hasilnya 4352. Terus itu untuk pecahan. Pecahan juga sama, tetap cara mencarinya juga kayak itu, dikali 10. Nah, ini sebenarnya untuk semester depan, semester 2. Ini bilangan heksadesimal. Itu Bapak salah tulis. Pak tulis itu bilangan desimal. Sebenarnya itu bilangan heksadesimal.
Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 16. Jadi dikalinya 16 atau heksa. Menggunakan 16 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sama nak, rumusnya juga sama. A dikali, karena kita mencari heksadesimal dikali 6, berarti A desimal berarti dikali 16, berarti A dikali 16 pangkat N. Lihat nih soalnya. 19 AF dikali 6. Berarti 1 dikali 9 dikali 16. Berarti 1 dikali 16, 3 angka di belakang 1 itu ada 3 angka, berarti pangkat 3. 16 kali 16 kali 16 dikali 1 dapatnya 4096. Angka selanjutnya itu 9. 9 dikali 16, di belakang angka 9 ada 2 angka, berarti pangkat 2. 16 kali 16 dikali 9 dapatnya 2304. Selanjutnya A. A itu angka keberapa? Dari 0 sampai F itu angkanya keberapa? Ternyata pas kita hitung, A itu angka yang nomor 10, berarti 10. 10 kali 16 pangkat 1 sama dengan 160. F itu kalau kita hitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ternyata F itu nilainya 15. 15 dikali 16 pangkat 0. Apabila bilangan pangkat 0 jadinya 1, berarti 15 kali 1 sama dengan 15. Ditambah dapatlah 6575 untuk bilangan heksadesimal. Gitu. Selanjutnya itu pada gambar yang terakhir ada namanya konversi bilangan. Ini Bapak buat sesederhana mungkin agar mudah kalian memahaminya. Prinsip dasarnya untuk konversi bilangan, dari sistem bilangan basis besar ke basis kecil maka dibagi. Dari sistem bilangan basis kecil ke basis besar maka dikali. Ingat ya, kalau dari basis besar ke kecil itu dikali. Tapi dari basis yang besar ke kecil maka dibagi. Lihat contohnya tuh. Dari basis 10 ke basis 2 nilainya 30. Berarti kalau dari besar ke kecil nilainya dibagi. Itu lihatnya, carinya 30 tuh. 30 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 0. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Setengah dibagi 0, tidak bisa kan? Sisanya di 1. Tadi tulis untuk bilangannya dari 30 itu 11110. Nah, sekarang dari selanjutnya dari basis 2 ke basis 10. Nilainya 11110. Berarti kalau dari yang kecil ke besar itu dikali. Dari angka 1 dikali 2 pangkat. Di belakang angka 1 ada 4 angka, 2 pangkat 4. Jadi 1 dikali 16 sama dengan 16. Angka selanjutnya itu 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 8, 1 kali 8 sama dengan 8. Angka selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 4, berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Angka selanjutnya itu 1 dikali 2 pangkat 1 kali 2 2. Nah, selanjutnya 0 kali 2 pangkat 0. Ini salah nih. Hasilnya itu harusnya kalau bilangan tuh bilangan dia pangkat 0 berarti 1. Jadi 0 kali 1 sama dengan 0. Hasilnya 30. Itu Pak salah tulis ya. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Untuk soalnya nanti Pak kirim ke grup WA dan kalian kerjakan di kolom komentar. Oke. Wabillahi taufik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah masuk ke sekolah, kalian nggak daring lagi, Bapak langsung kita jelaskan di kelas dan langsung kita praktekkan cara menghitungnya.
Karena sekarang masih keadaan daring, kalian kerjakan dulu di rumah. Nanti untuk jawabannya kalian komentar di video ini. Oke. Selamat malam.